Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta jiwa atau naik 200.000 jiwa dari Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa. Jawa Timur, saudara, jadi provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak mencapai 4,2 juta jiwa, disusul Provinsi Jawa Tengah 3,8 juta jiwa, dan juga Nusa Tenggara Timur 1,14 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan pokok. Lalu apa yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Indonesia tahun ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis, garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan bukan makanan per kapita per hari. Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan pada September 2021, terjadi kenaikan 10,16%. Menurut BPS, kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan efek domino kenaikan harga BBM saat itu. BPS bahkan mengeklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Peningkatan garis kemiskinan atau GK di September 2022 sebesar 5,95% tadi itu merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir, ya. Tepatnya sejak September 2013, ya. Pada saat itu ya garis kemiskinan naik 6,84% poin, ya, pasca kenaikan harga BBM, ya, pada waktu September 2013, ya. Menurut BPS, distribusi kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh kebutuhan makanan yang total mencapai 74,15%. Kebutuhan ini diukur dari uang yang dikeluarkan warga untuk membeli beras, tepung terigu, telur ayam, gula pasir, termasuk cabai merah. Sementara kebutuhan bukan makanan mencapai 25,85% yang disebabkan diantaranya oleh BBM, kontrakan rumah, dan LPG. Sementara itu, menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, ini setara dengan 9,57%. Jumlah penduduk miskin ini naik 200.000 jiwa dibandingkan pada Maret 2022, tetapi lebih rendah dari September 2021. Tidak hanya terkait dengan kemiskinan yang terkait kebutuhan akan makanan, BPS juga memotret kemiskinan berdasarkan kepulauan di Indonesia. Menurut BPS, berdasarkan pulau, kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Pada September 2022 bahwa jumlah penduduk miskin itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, ya. Pada September 2022 kalau dilihat di sana, ya, hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan kemiskinan, ya, yakni dari 9,49% pada Maret 2022 menjadi 9,47% pada September 2022, ya, atau mengalami penurunan tipis, ya, sebesar 0,02% poin. Ya. Kemudian peningkatan itu terjadi di semua pulau dan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Menurut BPS, penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatera yang pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan tertinggi tetap berada di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa. Kemiskinan di pulau lainnya bervariasi mulai dari 1 hingga 2 juta jiwa. Meski demikian, simulasi berupa bantuan yang diberikan pemerintah menurut BPS efektif menekan garis kemiskinan. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu apa sebenarnya yang menjadi pemicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono. Selamat malam Pak Hartono. Selamat malam, saya sebut dengan Mbak siapa? Saya dengan Adistila Rasati, Pak Hartono. Pak Oh, Hartono, angka nah, kemiskinan di Indonesia naik September 2022, sekitar 26 juta jiwa lebih kemudian. Apa persisnya yang menjadi pemicu kemiskinan di Indonesia ini menjadi naik? ya, terima kasih Mbak Laras dan pemirsa Kompas TV di Indonesia. Kita ketahui bersama pada bulan September tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 September 2022, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Nah, pada saat itu Pertalite naik 30%, kemudian solar naik 32%, dan Pertamax naik sekitar 16%. Tentunya kenaikan harga BBM atau penyesuaian ini akan berdampak ke harga komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga mengalami peningkatan. Walaupun demikian, pemerintah melakukan upaya untuk terus melakukan pemantauan harga. Pada level daerah ada yang namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan juga pemerintah mengeluarkan bantalan untuk melindungi daya beli. Contohnya di sini ada bantuan subsidi upah, kemudian bantuan langsung tunai, dukungan bahkan di pemerintah daerah juga ada dukungan melalui 2% dana transfer umumnya. Yang ini dialokasikan dalam rangka tadi sebutkan untuk bantalan melindungi daya beli. Nah, walaupun demikian, inflasi kita pada bulan September itu 5,95%. Tentunya inflasi meningkat dan ini juga akan meningkatkan tadi garis kemiskinan. Oke. Walaupun demikian, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, Indonesia masih bersyukur karena banyak negara yang kondisi 2022 inflasinya sangat tinggi sekali. Saya ambil contoh di sini Venezuela sampai inflasi bulan April mencapai 200, lebih dari 200%. Zimbabwe, Turki juga bahkan, Turki hampir mencapai 70%, 69, 97. Argentina, Iran juga, Sri Lanka dan sebagainya. Bahkan juga negara maju, baik di Amerika ataupun di Eropa, juga mengalami inflasi yang lebih dari inflasinya di Indonesia. Saya ambil contoh di sini di Inggris. Inggris itu posisi Oktober 2022 mengalami inflasi 11,1%. Kemudian juga di Jerman juga mengalami inflasi cukup lumayan 10,4%. Bahkan juga di Amerika. Amerika pernah mengalami inflasi yang puncaknya pada bulan Juni yaitu 9,1%, dan ini tertinggi dicatat selama 41 terakhir, Oke. 41 terakhir ya. Nah, Oke. Indonesia apabila dampaknya itu hanya 5%, dan ini tentunya juga masih berdampak kepada tadi persentase penduduk miskin yang mencapai pada bulan September ini 9,57% atau 26,36 juta pada kondisi September penduduk di Indonesia masuk dalam kategori miskin. Oke. Demikian, Laras. Oke, Pak Hartono, tadi Anda juga menyebut salah satu pemicunya adalah soal kenaikan harga BBM subsidi Pertalite yang kemudian menyebabkan berimbas juga kenaikan harga bahan pokok. Apakah gelombang PHK juga menjadi salah satu pemicu kemudian angka kemiskinan ini naik di Indonesia? Itu salah satu ya. Jadi ada kalau saya mengelompokkan itu ada dua faktor ya. Yang pertama faktor pemicu atau pendorong, yaitu salah satunya sepanjang September kami mencatat ya, pada sepanjang September 2022 terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Seperti di industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi. Yang kedua juga konsumsi rumah tangga, triwulan 3 ini pertumbuhannya itu 0, turun ya, tumbuh melambat ya. Kemudian juga kenaikan harga pangan dan juga biaya angkut dari desa ke kota. Dan itu pendorong yang cenderung di wilayah perkotaan. Hmm. Di desa juga ada pengungkitnya, misalnya harga BBM itu meningkatkan biaya produksi pertanian. Dan ini tentunya akan berakibat pada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan, dan juga perikanan tangkap meningkat pada bulan September, terutama didorong oleh tadi Oke. kenaikan BBM ya, bensin. Itu ya, tapi ada faktor yang pengerem juga nih sebenarnya. Mhm. Mbak. Apa itu? Nah, tadi itu faktor pendorong, ini faktor pengerem, kemiskinannya itu tidak melompat tinggi.
Di antaranya kalau kita cermati perekonomian kita pada triwulan 3 2022 itu tumbuh cukup lumayan, 5,72%. Lebih tinggi pada triwulan satunya yang tumbuh 5,01%. Tingkat pengangguran juga kita pada kondisi Agustus mulai turun ya, 5,86%, turun bandingkan yang bulan Agustus tahun yang lalunya itu 6,94. Oke. Kemudian juga pekerja penuh kita mengalami peningkatan juga terkait dengan kondisi pandemi yang secara perlahan sudah mulai berangsur-angsur terjadi pemulihan. Pekerja penuh itu pekerja yang bekerja di atas 35 jam. Demikian ada faktor tadi pemicu, tapi ada faktor juga yang dia pengerem. Oke, Ingat, jadi kita ada faktor pemicu dan juga ada faktor pengerem. Pak Hartono, Provinsi Jawa Timur, kemudian ada juga Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur juga menjadi provinsi yang punya masyarakat miskin terbanyak. Apakah ini kemudian terpusat di perkotaan atau hanya di pedesaan saja? Oh iya, memang. Kemiskinan itu nanti kalau kita lihat secara nasional dulu ya, nasional kalau kita bandingkan antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan, ini masih ada disparitas atau gapnya yang cukup tinggi. Nah, di perkotaan itu miskinnya 7,53%, di pedesaan itu 12,36%. Jadi jauh sekali gapnya antara perkotaan dan pedesaan. Itu yang terjadi pola kemiskinan antara perkotaan dan pedesaannya. Kemudian tadi menurut provinsinya, nah kalau kita bicara masalah kemiskinan, maka biasanya yang memperbandingkan yang sering kita analisis yaitu persentase kemiskinannya. Nah tadi disebutkan di Jawa Timur itu sebenarnya persentase kemiskinannya kalau diurutkan ya, dari yang paling banyak provinsinya kemudian sampai dengan yang kecil, itu pada posisi ke-16 yang paling banyaknya, sekitar persentasenya 10,49% Hmm. hasilnya. Oke, kalau kita lihat berarti ada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini sebesar 26 juta lebih orang begitu. Apakah pemerintah juga harus kemudian memperbaharui data dalam hal ini juga Kementerian Sosial ya karena berkaitan dengan bantuan langsung tunai atau kompensasi bansos begitu? Iya. Tadi ya kemiskinan pada bulan September itu 26,36 juta. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan Maret tahun 2022 yang lalu kemiskinannya mencapai 26,16 juta atau naik hanya 0,27 juta. Hmm. Nah, bantalan bantuan sosial ini sangat diperlukan sekali terhadap saudara-saudara kita yang berada pada posisi miskin. Dengan bantuan sosial tadi dia akan menaikkan untuk pengeluarannya yang dikonsumsi karena pendekatan kita terhadap penduduk miskin yaitu ketika dia menerima bantuan, bantuan tersebut digunakan untuk konsumsinya, Hmm. baik konsumsi makanan ataupun konsumsi non makanannya. Hmm. Jadi singkat saja Pak Hartono, apakah dengan pemerintah melakukan atau memberikan bansos dan juga BLT ini apakah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kemiskinan yang kemudian mendalam, Pak Hartono? Ya betul ya. Ini berpengaruh ya. Salah satunya tercermin kalau kita lihat ada di dalam kemiskinan itu indeks kedalaman. Jadi rata-rata jumlah penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Nah, pada bulan September ini mengalami penurunan. Demikian juga ada kami mencatat namanya indeks keparahan. Indeks keparahan bagaimana jarak sesama penduduk miskinnya itu. Ini semakin bergerombol, semakin kecil. Nah, ini dampak positif dengan adanya bantuan sosial, maka akan meningkatkan tadi pengeluaran yang paling bawah, miskin ekstrim menjadi semakin yang di atas mendekati garis kemiskinannya. Hmm. Jadi harapannya bantuan sosial akan terus dilanjutkan Ah. karena ini bantalan agar mengerem penduduk miskin tadi. Oke, jadi diharapkan bantuan sosial tetap dilakukan begitu ya untuk mengerem kemiskinan ini agar tidak semakin meningkat. Terima kasih Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, pemirsa Kompas TV. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.